Lanjut. Nah ini lanjut terus, banyak kali ini terus. Nanti bisa dibaca ya Bapak Ibu ya. Nah ini tindak pidana aduan, terus. Nah, ini terus penyertaan. Nah ini ada penyertaan sama ya Bapak Ibu ya. Ada namanya naming ya, flagger, made flagger, down flagging ya. Sama itu down flagger, sama dia penyertaan, terus catatan, lanjut. Ini ada pengulangan, lanjut. Jadi alasan, jadi pertanggungjawaban pidana itu Bapak Ibu, ya sebenarnya sama ya. Pertanggungjawaban pidana itu kan ada alasan pembenar dan alasan pemaaf. Jadi yang meniadakan, jadi ketika hakim menjatuhkan putusan itu kan ada 3 konsepnya Bapak Ibu. Pertama adalah dilihat dari perbuatan pidana yang dilakukan. Yang kedua, pertanggungjawaban pidananya. Yang ketiga barulah sanksinya, yaitu tindakan, ya pidana dan tindakan, begitu. Nah alasan, jadi kita untuk meniadakan putusan, ya. Jadi alasan pembenar itu yang memang dia melakukan tindak pidana memang dibenarkan oleh undang-undang, itu namanya alasan pembenar. Alasan pembenarnya salah satunya adalah seperti melaksanakan ambiguous legal, melaksanakan perintah jabatan, melaksanakan perintah atasan, kemudian termasuk operma ya, termasuk mutual dan lain sebagainya. Dan juga ada alasan pemaaf. Alasan pemaaf ini perbuatannya itu terbukti, tapi bukan merupakan perbuatan pidana. Alasan pemaaf yang bersangkutan karena disabilitas, karena story secular, karena gila, ya, karena ini nuansa perdata. Nah itu namanya alasan pemaafan. Nah sama ya. Nah setiap orang terpaksa melakukan perbuatan sama, cuma pasal saja yang berubah. Nah itu alasan pembenar dan pemaaf. Lanjut. Nah ini alasan pemaaf dan pembenar. Nah ini. Jadi fungsi dari alasan pembenar adalah mengaku sifat menghukum. Alasan pemaaf. Jadi seorang ini tidak boleh ya, pelaku itu ada alasan pemaaf dan pembenar. Kalau ada alasan pemaaf dan pembenar, maka putusan itu namanya konslah, lepas dari segala tuntutan hukum. Lanjut. Ya. Nah ini pertanggungjawaban pidana. Ya. Terus, lanjut. Terkait, nah, ini pertanggungjawaban yang bisa dibaca ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Terus, nah ini alasan pemaaf. Nah ini salah satunya alasan pemaaf. Di sini di pertanggungjawaban tidak dapat dikenakan terhadap anak yang pada waktu yang belum berumur 12 tahun. Di KUHP yang lama tidak disebutkan, tapi di KUHP yang baru disebutkan. Kalau yang saat ini yang berlakunya adalah Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ya 11/2012 ya, anak yang harus cuma dijaga tindakan ya, sama ini juga, ini mengadopsi ya ini. Kemudian ini ada berupa faksa ya, ini menjadi alasan pemaaf. Setiap orang yang tidak pidana tidak dipidana karena dipaksa oleh kepada yang dapat ditahan, dipaksa oleh adanya ancaman tekanan ya, daya paksa. Kemudian setiap orang yang pembelaan, nah, pembelaan ini bisa memperbaiki. Kemudian wanita jabatan ya, ambil level. Nah ini bisa jadi alasan pemaaf. Ya, lanjut. Nah ini pertanggungjawaban korporasi. Ya, jadi korporasi subjek tindak pidana. Nah, pengertian tindak pidana korporasi menunjukkan siapa yang perbuatan atau kesalahan itu terhadap korporasi. Sistem pertanggung korporasi dasar penghapusan. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu, inilah korporasi. Jadi dia bisa berperan hukum, ya, berbentuk perseroan terbatas, berbentuk yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan seterusnya. Ya, atau dia perkumpulan yang berperan hukum maupun tidak berperan hukum atau berperan hukum berbentuk firma, persekutuan, komanditer, dan seterusnya. Lanjut. Nah, ini tadi. Terus lanjut. Oleh korporasi. Terus, nah ini termasuk, nah ini yang bisa korporasi dipertanggungjawabkan pertama ini, termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan ya yang ditentukan dalam anggaran dasarnya. Kemudian menguntungkan korporasi secara non-hukum, ya, jadi menguntungkan secara non-hukum, diterima sebagai kebijakan korporasi. Kemudian korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar, memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum guna menghindari terjadi tindak pidana. Kedua, korporasi membiarkan terjadi tindak pidana. Nah inilah korporasi yang bisa dipertanggungjawabkan.
Nah untuk korporasinya itu mungkin izin yang dicabut Bapak Ibu. Kalau korporasi kan barang hukum, ya dibekukan atau dicabut. Tapi pengurusnya yang bisa dijatuhkan pidana penjara. Lanjut. Nah ini orang-orangnya. Ya nanti karena ini kan udah di KUHP ya untuk rekan-rekan ya di pihak kepolisian ini kan garda terdepan ya ketika melakukan proses pendidikan. Nah ini jadi korporasi yang bisa dipertanggungjawabkan ini yang pertama adalah korporasinya, kedua pengurusnya tadi, kemudian pemberi perintah, kemudian pemegang kendali dan pemilik manfaat korporasi. Nah ini yang bisa dikenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Ya lanjut. Nah ini alasan benar tadi. Lanjut. Nah ini gitu. Terus tujuan pemidana sudah tadi ya. Pedoman pemidanaan juga sudah. Nah ini. Jadi untuk Bapak Ibu semuanya, nah ini terkait masalah coba kita pidana kurungan ya. Untuk pidana jadi di KUHP yang baru ini nanti ya. Jadi itu ada satu pasal yang menyatakan ya. Karena di KUHP yang baru ini kan sudah tidak ada lagi pidana kurungan. Tapi di situ diatur secara tegas ketika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini berlaku, ya, maka undang-undang di luar KUHP, ya, undang-undang di luar KUHP yang memperlakukan pidana kurungan, maka dia harus dirubah menjadi pidana denda, gitu, dengan kategori 1 dan kategori 2. Sekarang ini kan tersebar ya di Undang-Undang Tipikor, di Undang-Undang Narkotika kan ada tuh pidana kurungan, biasanya pengganti denda. Nah untuk kedepannya dia berubah menjadi pidana denda. Itu diatur di KUHP yang baru. Iya Mbak? Mohon izin Pak, waktunya 5 menit lagi. Oh 5 menit lagi ya, karena banyak ini. Karena saya bertanggung jawab. Karena kan sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu dari pasal 1 sampai pasal 624 itu seminggu aja nggak kelar gitu. Tapi sih ada kewajiban ya. Nah ya, bisa seminggu nggak selesai kita. Nah, jadi kita singkat-singkat saja ya. 15 menit lagi, lanjut. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya. Oh 5 menit lagi. Oke. Nah ini. Terus pasal. Nah ini belum sudah. Nah ini kategori ya. Nah ini Bapak Ibu ya harus tahu juga ini. Sekarang denda kita. Nah nanti ke depan pakai kategori. Kategori saat ini 1 juta yang ringan nih. Ada kategori 2 10 juta, kategori 3 50, 4 200, 5 500, 6 2M, 7 5M dan 8 50 miliar. Nah ini harus tahu ya nanti ya. Harus kita terapkan. Nah itu. Lanjut. Nah ini 3 tadi ya, bagi anak ini. Oke, nanti kedepannya kita mengenal namanya kohabitasi. Sudah pernah dengar Bapak Ibu? Kohabitasi. Nah, kita pernah dengar namanya sama level ya. Di KUHP baru sebenarnya hanya bahasa saja. Kohabitasi ini adalah seorang yang hidup bersama di luar pernikahan. Itu ada namanya kohabitasi bahasa kerennya sekarang. Kumpul kebo. Kalau dulu kan sama level. Ya kan diubah lagi kohabitasi ya karena teman saya di mana kepolisian nah, itu mengambil disertasi masalah kohabitasi ya nah gitu. Nah oke. Cukup oke. Jadi untuk lebih jelasnya nanti ya nanti tolong di share di situ di di PowerPoint-nya udah jelas ya pasal-pasalnya nanti dimulai dari pasal 188 itu terus dia sampai terakhirnya pasal berapa itu ada terus udah saya itu kan sampai itu 624 ya. Undang-undang ini berlaku 3 tahun ya sejak diundangkan gitu. Jadi itu ya untuk Bapak Ibu semuanya yang jelas banyak norma yang samar ya di KUHP yang baru. Nah, makanya tugas kita seperti ini adalah sosialisasi, kita berdiskusi ya mudah-mudahan kedepannya kita ada KUHP kita ya rancangan KUHP ini juga
Ya, kalau ini udah berlaku ya harusnya ya kita ada KUHP yang baru, Bapak Ibu semua. Ya, tidak, karena sudah tidak relevan juga dengan KUHP yang sekarang ini. Itu saja mungkin ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau mau saya lanjut, saya mau lanjut ini. Cuma dari moderator sudah mengangkat. Ya, karena itu 68 4 poin saya buat supaya Bapak Ibu semuanya sama-sama kita pelajari. Itu saja. Silakan kalau tidak. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ketua PN atas penyampaian sosialisasi pada hari ini. Baik, untuk selanjutnya kami berikan kepada penanya 3 pertanyaan kepada 3 orang. Mohon izin untuk yang hendak bertanya